Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pilihan kita menjadi muslimah dengan karakter yang betul-betul istimewa yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita betul-betul menjadi seorang muslimah dengan karakter kita untuk menjadi solih untuk diri kita dan solih untuk orang lain yang bisa kita berikan kontribusi kita untuk agama Allah. Sebagaimana Ummu Ibad yang hanya nyapu di Masjid Nabawi, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali nyapu. Dia nyapu. Dan apa yang dia sapu itu dihargai oleh Nabi, direspon oleh Nabi, dan akhirnya Nabi mencarinya ketika beliau wafat. Karena sesungguhnya memang potensi kita nanti beda-beda. Allah membagi potensi sebagaimana Allah membagi rezeki. Apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, kita kontribusikan untuk agama Allah, maka itulah yang menjadi pilihan kita. Ini komitmen kita. Ini berarti komitmen, sudah menunjuk kepada komitmen kita. Untuk memberikan bahwasanya kesolihan kita harus mendorong bagaimana kesolihan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi ingat, ini yang sering diremehkan dan sering dilalaikan. Ketika kita ingin menjadi orang yang muslih, untuk mensolihkan diri kita dan mensolihkan orang-orang di sekitar kita dengan kontribusi yang kita berikan untuk agama kita, untuk umat, untuk rakyat, untuk bangsa, dengan apa yang kita bisa kontribusikan setelah kita memahami bahwasanya asas kebermanfaatan itu menjadi asas kita dalam kehidupan. Tapi ingat, janganlah kita membangun asas kebermanfaatan kepada orang lain kalau kita tidak mengokohkan posisi kita untuk menjadi solih pada diri kita sendiri dulu. Ini juga penting. Banyak yang sering saya lihat, Masya Allah ya. Dan ini teguran untuk saya dan ini teguran untuk kita. Kadang-kadang yang kita jumpai dan kadang-kadang kita dapatkan adalah ada orang yang rela dia membantu orang dengan catatan dan dengan sebuah pengharapan dia mendapatkan pahala yang besar. Tapi ternyata kita menjumpai banyak relawan yang tidak sedikit. Nah, banyak relawan yang terkadang kita jumpai, moga-moga sedikit. Yaitu terkadang sholat subuhnya 5:30. Dzikir paginya tidak terjaga. Cara dia menuntut ilmu juga masih berantakan. Tidak pernah mengkaji ilmu. Tapi kalau bicara tentang konteks memberikan kebermanfaat, dia semangat. Dia kemudian, pokoknya gini, agama kita harus kemudian dibangun kontribusi. Tapi ternyata secara internal, dialah sendiri yang tahu bagaimana lemahnya diri dia. Ketika membangun ketaatan dia sebagaimana sarang laba-laba. Lemah betul. Dia tidak pernah mengevaluasi diri, karena sering ditarik pada isu-isu yang di luar, dengan berbagai macam kontribusi yang ingin dia berikan terus, pada setiap apa yang sedang dibutuhkan oleh umat, dengan segala masalah yang terjadi pada saat itu, terkadang energi yang kita berikan keluar, tidak kita timbang dengan energi yang kita berikan untuk mengokohkan posisi kita secara internal. Ini masalah ini. Karena kalau kita membagi manusia muslim, berdasarkan perkataan dari Imam Ibnu Rajab, ada yang solih untuk dirinya sendiri, tidak mau dia berkontribusi untuk orang lain. Ada nggak? Ada. Yang mereka pokoknya solih aja. Dan mereka tidak peduli apapun yang kemudian bisa mereka kontribusikan untuk agama Allah, untuk rakyat, untuk umat. Maka kemudian dia tidak peduli. Pokoknya dia solih untuk dirinya sendiri. Ada titik ekstrim yang kedua. Orang yang muslih. Dia ingin memberikan kontribusi. Dia selalu ikut dan kemudian selalu mengikuti dalam setiap proyek-proyek dakwah yang berkomitmen untuk memberikan manfaat kepada orang. Tapi ternyata tidak kita nafikan. Dia lemah membangun kekuatan pada potensi kesolihan dirinya sendiri. Dan ini masalah. Akhirnya apa? Adabnya belum terbentuk, karakternya belum terbentuk, keikhlasannya belum terasa, ibadahnya juga belum terbentuk. Apa yang terjadi? Kalau kita sudah berkomitmen bareng-bareng dalam sebuah kontribusi amal yang besar, yang kita ingin buktikan sebagai pilihan kita, sebagai orang yang menjadi muslih, tapi kemudian kita solih secara pribadi tidak kokoh, banyak madarat dan banyak akibat yang harus dibayar secara mahal. Contoh, orang yang kemudian berkomitmen bareng-bareng nih, dia tidak memperhatikan ibadahnya. Bahkan bisa jadi kemudian akhirnya nilai-nilai proyek dakwah itu terkurangi keberkahannya. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang-orang yang lemah ikatan mereka dengan Allah. Kan kita paham ya, amal solih pribadi sangat menentukan kemenangan besar kaum muslimin. Sebagaimana yang kita jumpai dalam masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu ketika kita mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
ada satu peperangan yang lambat sekali mendapatkan kemenangan. Dicek sama Umar, apa yang kurang? Diperhatikan satu persatu umat ini apa yang kurang. Kok sampai lambatnya pertolongan pada peperangan itu. Padahal biasanya kaum muslim itu menang. Dengan begitu gemilang ketika Allah menurunkan pertolongan-pertolongan cepat dan tidak terduga dalam setiap peperangan. Peperangan ini lambat. Kisah ini sangat terkenal di kitab-kitab sirah, di pojok-pojok sejarah yang ditulis oleh orang-orang solih. Sampai akhirnya dicek, dievaluasi sama Umar bin Khattab. Ketemu, ternyata pasukan-pasukan ini meninggalkan salah satu amalan pribadi. Amalan siwak. Mereka meninggalkan amalan siwak. Lalu akhirnya datanglah sebuah instruksi dari Khalifah Umar bin Khattab. Setiap pasukan harus bersiwak. Karena mereka meremehkan urusan siwak. Pasukan itu akhirnya bersiwak, sampai kemudian pasukan itu dengan izin Allah diberikan kemenangan. Mari kita ngambil sebuah iktibar dan perenungan mendalam dalam peristiwa kelalaian para sahabat Nabi dalam urusan siwak. Itu mengakhirkan kemenangan. Ketika mengembalikan proses kesolehan pribadi mereka dengan bersiwak kembali, walaupun itu nggak wajib, maka akhirnya terjadilah kemenangan yang besar ketika pertolongan Allah itu Allah berikan. Apa yang saya ambil? Sebuah pelajaran besar dari pojok sejarah ini. Kalau kita menjadi muslih, tapi kemudian kita tidak menjadi solih secara pribadi kita, ada banyak kewajiban kita yang berantakan, ada urusan kita yang masih berantakan, yang tidak kita tunaikan, maka sulit. Kemenangan yang didapatkan pun hanya kemenangan semu, yang sifatnya hanya indah dipandang tetapi tidak mengakar betul bahwasanya itu membawa kebaikan untuk kehidupan agama Allah. Urusan siwak, coba. Urusan siwak ditinggalkan, rusak, lambat pertolongan datang. Banyak orang yang sudah berkomitmen di dalam mereka berjamaah, ketika bersama, di dalam satu komunitas bersama, tapi ternyata kemudian tidak memperhatikan bagaimana kesolehan pribadi. Apa yang terjadi? Ada yang menjadi makmum ketika mereka menjadi orang yang diperintah, lalu mendapatkan satu instruksi, lalu kemudian ternyata dia merespon dengan berbagai macam hal yang tidak selazimnya dilakukan sama orang yang solih untuk pribadinya. Ada orang yang terkadang urusan dia dengan suaminya belum selesai, belum mendapatkan izin dan ridho dari suaminya, dia sudah pergi lebih dahulu. Walaupun konteksnya yang dia lakukan adalah satu amal kebaikan, yang dia ingin berikan kebaikan itu kepada orang. Tapi ketika kesolihan ini di dalam rumah, ketika tidak mendapatkan ridho dari suaminya, membawa dampak-dampak besar dalam setiap program-program dakwah yang kita berkomitmen untuk memberikan kontribusi. Ini loh yang sering menjadi masalah. Kita kalau sudah berdakwah, ingin memberikan kontribusi untuk agama, untuk bangsa yang kita cintai, kemudian kita tidak mensolehkan diri kita. Contoh kasus, kita tidak pernah tahu bagaimana pentingnya ikhlas. Apa yang terjadi? Kita baru mendapatkan program, ada sedikit ujian, kita langsung curhat sama manusia. Kita kemudian kecewa, lalu kemudian kita akhirnya lupa bahwasanya ada pelajaran tentang keikhlasan. Lupa bahwasanya proyek dakwah itu harus betul-betul karena Allah, bukan untuk mengkayakan kita. Bukan untuk menjadikan pundi-pundi di balik setiap program-program yang kita berikan itu ternyata menguntungkan untuk kita semata. Ini kan persoalan-persoalan yang sering kita jumpai di dalam langkah-langkah komunitas-komunitas bersama. Yang tentunya kalau ditarik menjadi sebuah iktibar, ibrah untuk kita. Ini mungkin ada sebuah proses yang lompat dia. Dari proses mensolihkan dirinya, belum selesai, sudah lompat untuk mensolihkan orang lain. Ketika dia belum rapi fondasinya, dia buru-buru membangun lantai kedua. Menjadi muslim itu lantai kedua. Menjadi solih itu lantai pertama. Mana yang penting? Mana yang penting Mas Iwan? Lantai pertama atau lantai kedua? Lantai pertama. Lantai pertama harus kuat dulu. Lantai yang kedua, ketika lantai yang pertama kuat, tidak akan membahayakan apapun yang dibangun di lantai yang kedua. Mau dibangun kolam renang, mau dibangun tempat jemuran, ada kamar, ada kolam renang. Selama lantai yang pertama kuat, kokoh, dihitung dengan detail, berdasarkan kekuatan tanah dan konturnya, tidak membahayakan apa yang dibangun di lantai yang kedua.
Tapi kalau lantai yang pertama, konturnya kemudian tidak dihitung, tanahnya, kemudian hitungannya, lalu buru-buru kita membangun lantai yang kedua, apa yang terjadi kalau lantai kedua langsung dibangun? Maka hanya dibangun satu kamar kecil untuk mbak yang ada di rumah itu pun ambruk. Kenapa? Bukan yang salah lantai duanya, yang salah kita tidak membangun kuat lantai pertama.